Hai, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo, selamat malam pejuang Bihome. Apa kabar hari ini? Kembali lagi di podcast Rumah Kedua di episode kedua dengan topik Lebaran. Jadi bukan lebaran disambung LEBARAN tapi leba spasi RUN. kenapa tuh Kak Bintang? Kenapa Soalnya coba? gini Kak, banyak dari teman-teman kita itu mereka mengalami mereka menjalankan lebaran tapi pengennya tuh lari, pengennya run, pengen kabur dari rumah. Mereka nggak ngerasa nyaman sama kondisi lebaran gitu. Oh ya, sama sih. Kebetulan gue nggak merayakan Lebaran, tapi Hmm, pas Natal sama mengalami hal yang sama juga. Jadi momen yang biasanya orang nungguin banget Lebaran, Natal, tapi buat gue sendiri enggak sih, gue kayak pengen nge-skip hari itu loh. Karena ada banyak kesesakan yang terjadi di hari itu. Cie, kesesakan. kesesakan tuh kayak kita harus naikin size baju lagi gitu ya, udah nggak muat. Iya. Jadi tadi itu gue sempat ngeposting di sosial medianya Hmm, Bihome, di Facebook, di Twitter, di Instagram, nanyain pengalaman teman-teman merayakan hari Lebaran, dan ada banyak banget komentar yang masuk. Di email juga ada beberapa yang masuk. benar. Dan lumayan sedih-sedih loh Bintang. Gue kayak, aduh, kayaknya ini gue banget deh waktu merayakan Natal. Gue merasakan hal ini juga nih. Oke, mungkin kita mau langsung bacain atau gimana? Kita ini dulu opening dulu lah. Oke, kita Lebaran. briefing Nah, dulu. Lebaran. Kenapa? Lebaran. Lebaran. Lu kan merayakan Lebaran kan, Bintang? Iya, Nah, makna Lebaran buat lu itu apa coba? makna lebaran ya. Sebenarnya eh, kalau kita bicara tentang makna kan cara memaknai suatu kejadian tuh tiap orang bisa beda-beda. Nah, kalau lebaran sendiri itu kan kalau dari sudut pandang agama aku itu dipandang jadi sebuah momen di mana kita kumpul bareng, kita berinteraksi, kita silaturahmi yang lama Mm-mm. nggak interaksi, kumpul lagi, memperbaiki hubungannya. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya prakteknya tuh justru kayak kurang relevan aja sih kalau buat aku pribadi. Soalnya eh, kalau dari keluarga besarku sendiri ya, jadi aku tuh ayah itu 11 bersaudara. Wow, Nah, jadi harusnya kesebelasan lu ya. kebayang kan kayak ekspektasi ketika lebaran itu terjadi kan harusnya wah Rame suatu hal banget. yang Mm-mm. rame. Nah, cuma berdasarkan pengalaman aja kayak nggak pernah yang nggak pernah ngerasain yang nggak pernah ngerasain kayak yang diceritain orang lain gitu. Tiap lebaran, tiap tahunnya tuh kayaknya ya udah biasa aja dan sekedar formalitas aja. Mm-mm. Nah, buat lu sendiri Bintang, Lebaran itu lu kayak orang-orang pada umumnya nggak sih? Ih, besok Lebaran, jadi kayak excited kayak gitu loh. Lu excited nggak sih sama hari raya Lebaran? Ini mungkin kalau gue secara pribadi nggak kayak kebanyakan orang sih. Gue jujur biasa aja dan nggak yang excited banget kayak nggak ada Mm. bedanya sama hari-hari lain, bahkan bahkan bulan puasa aja gitu kayak kan ini sekarang lagi di rumah aja nih gara-gara Mm-mm. corona. Sebenarnya Corona ini emang. di satu sisiku yang sejujurnya aku ada sisi merasa nyamannya juga gitu. Soalnya biasanya tuh kalau lagi bulan puasa banyak banget yang ngajakin bukber, cuma ketika bukbernya dijalanin gitu nggak bukannya saling ngobrol, saling tukar cerita atau apa, cuma kayak nggak banyak hal yang terjadi belakangan ini kayak udah hilang aja gitu maknanya, tinggal ritual mengulangi kejadian aja. Iya, sama sih Bintang. Gue juga ketika merayakan Natal, gue nggak se-excited orang-orang yang kayak, wah besok udah Natal nih, beli baju baru, kayak gini. Jadi Natal itu kayak momennya udah biasa banget. Mungkin karena ada pengaruhnya kali ya dengan kondisi keluarga yang nggak utuh. Jadi kan momen-momen kayak gini
digunakan oleh banyak manusia untuk bersilaturahmi, saling bercengkrama satu sama lain. Nah, kita sebagai seseorang yang tumbuh di keluarga yang nggak utuh itu kayak malah justru sesak dengan keadaan itu. Mungkin Jadi gue, satu-satunya yang bisa kita nikmati di hari-hari besar ini cuma film keluarga. iya, film keluarga. Iya benar juga. Abis itu apalagi ya bintangnya. Kadang juga ya misalnya kayak gue kan dulu base-nya di Makassar kan. Gue tinggal di Makassar. Terus orang-orang kan kalau kayak Lebaran atau Natal itu mereka pada mudik pulang kampung. Pokoknya mereka berbondong-bondong mudik merayakan hari kemenangan itu di kampung halaman. Nah gue enggak. Gue kadang lebih memilih sendiri, menyepi, menikmati hari raya itu seorang diri. Jadi kayak pengen nge-skip cepet-cepet. Natal cepet dong. Udah berlalu aja. Kayak gitu. Ya kayak rasanya kadang kayak lebih enak jalanin weekend yang lebih lama aja gitu. Iya ya. Iya bener. Kan Daripada kalau harus weekend tuh kayaknya kita nggak punya tanggung jawab lain yang harus banget dilakukan, jadi kesannya bebas. Cuma kalau kayak hari-hari besar kayak aduh ada beban tersendiri gitu. Nah, apalagi kalau kayak di hari Lebaran atau Natal itu sosial media akan penuh dengan foto-foto yang juga kadang bikin kapan ya gue bisa kayak gitu, rentetan foto-foto keluarga yang bajunya seragam atau kumpul rame-rame makan opor ayam. Nah gue nggak bisa merasakan hal itu. Jadi kayak Iya, iya. aduh skip cepetan deh berlalu. Jadi kadang pernah entah gue di tahun berapa itu gue bahkan sama sekali nggak buka sosial media karena males lihat keluarga orang lain itu begitu harmonis. Nah gue nggak bisa merasakan hal itu. Ya soalnya misal udah dekat lebaran gitu H-1 udah apa ya, udah ada template-nya gitu misalnya yang cewek-cewek udah pada mulai upload di Instagram foto sholat bareng pakai mukena, habis itu dilanjut foto yang nggak kelihatan mukanya tapi caption-nya panjang minta maaf ke yang lainnya, habis itu baru foto keluarga besarnya sama kegiatan makan-makan bareng. Dan itu buat seorang anak atau manusia yang nggak punya keluarga yang utuh, hal itu sangat bikin iri sih, bikin sesek. Bahkan Iya. ada yang melewati hari raya Lebaran atau Natal itu dengan cara menangis. Jadi kayak tadi tuh ada gue baca di komenan Instagram setelah sholat Id, setelah salam-salaman sama keluarga, sama tetangga, mereka balik lagi ke kamar, nangis di sana sendirian. Jadi kayak bener-bener ya, kerasa banget ya buat anak-anak yang nggak punya keluarga. Iya. Cuma rasa iri tuh kadang terlalu diglorifikasi, kayak apa ya, kesannya tuh terlalu negatif sih menurutku. Padahal menurutku rasa iri tuh juga nggak masalah juga buat kita punya rasa iri Iya, gitu. iya. Kalau Wajar kita sih nggak punya rasa manusiawi. iri iya, cuma kadang kita menyikapinya kayak ya nggak pernah diajarin juga sih soalnya. Jadinya wajar Iya. banget kalau kita salah menyikapi. Nah, sama kayak stigma broken home sih Bintang. Rasa iri itu Mhm. kayak udah stigmanya udah negatif juga. Sama banget Iya, sih. iya. Mungkin kita bahas stigma itu nanti di episode-episode Oh selanjutnya. iya, next. Siap. Sekarang kita mulai masuk ke cerita dari teman-teman followers Bihome aja nih, Kak. Coba gue bacain dulu nih. Ada tadi di Instagram, namanya nggak usah disebutin ya, untuk menjaga privasinya teman-teman ya. Mungkin kalau dari Instagram atau Twitter nggak apa-apa, cuma kalau yang dari email Yang dari disensor. email. Oh, oke. Ini Iya. ada dari FY, aduh, susah sih, susah sih cara nyebutnya. Gue tuh bingung sama orang-orang yang bikin username Instagram atau sosial Instagramnya medianya dengan nama susah yang dibaca. aduh. Mhm. Jadi dia itu rumah utuh, bapak sibuk sama keluarganya, ibu sibuk sama keluarganya, aku sibuk sama dirinya sendiri. Utuh. Jadi
keluarga dia itu pada sibuk masing-masing Bintang, dan dia Iya juga iya sibuk iya. dengan dirinya sendiri. Nyesek banget sih kalau kayak gini. Mungkin ada dari teman-teman pendengar yang juga merasakan hal sama, yang keluarganya berpencar, bapak di kota A, ibu di kota C, kamu di kota D. Semoga selalu menemui alasan untuk tetap baik-baik aja sih. Ya cuma kalau menurutku nih Kak, dari cara penulisannya dia sama apa ya, curhatannya dia barusan tuh kayak Ah, meskipun semua punya kegiatan masing-masing, cuma pada akhirnya dia menuliskan utuh itu sebenarnya itu format penulisan komedi loh Kak. Dan menurutku komedi itu salah satu cara dan salah satu bukti kalau kita udah menerima itu sebagai, ya udah biasa aja dan bahkan kita iya bisa ya. menertawakan itu gitu. Jadi Ah, buat yang nulis tadi keren banget sih. Dia udah bisa menerima sekalipun, kondisi kita tuh nggak maksimal-maksimal banget, cuma ya pada akhirnya kita nggak bisa nolak apa yang kita dapetin juga. benar banget. Dia berarti dia ini salah satu anak yang sudah bisa berdamai dengan luka masa lalu. Iya Tapi gue betul. yakin sih Bintang, Mhm. seberdamai-damainya orang itu pasti ada secuil luka yang dia simpan, tapi kita nggak tahu. Dan Iya inilah pasti cara dia pasti. menutupi lukanya. Iya iya. Antara menutupi atau apa ya, itu cara dia menunjukkan lukanya ke orang lain, cuma rasa sakitnya ya dia simpen sendirian. Dia simpan sendiri dan nikmati sendiri. Menarik juga ya. Coba Bin, lanjut lagi Bin. Lanjut, mungkin, aku ambil dari Instagram lagi ya, Coba. dari unaf27_. "Maaf kalau kelihatan durhaka. Jujur, udah nggak masalah lebaran tanpa ayah ibu. Cukup sama adik-adik aja, yang penting uang ayah nyampe di kami. Semua kejadian yang terjadi, yang buat terbiasa seperti nggak punya orang tua." Aduh, berarti dia ini udah terbiasa banget. Mungkin dari kecil dia udah terbiasa merayakan Idul Fitri tanpa keluarga. Pada akhirnya sedewasa ini dia udah ya udah biasa aja. Mungkin yang kayak kita tadi loh Bintang. Iya, Ya nggak sih? Kayak udah mhm. flat aja rasanya, udah nggak ada feel-nya. Ya cuma mungkin sebelumnya kita disclaimer dulu ya Kak, kalau, terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau berbagi ceritanya, entah di sosmed ataupun di email gitu. Soalnya buat Mm-mm. berbagi hal-hal kayak gini kan, apa ya, cukup sebenarnya ini cukup sensitif sih Sensitif. buat Mm-mm. ya, Buat di buat sharing, orang-orang gitu. apalagi di sosial media yang notabene bisa dibaca sama semua orang. Iya, dan untuk orang-orang yang berani nge-share pengalaman mereka atau pendapat mereka, ya kalian luar Itu luar biasa. biasa. Mm-mm. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Yeay. Gak ada kasih musiknya tepuk nih. tangan dulu. Yeay. Gue lanjut ya Bintang ya. Oke oke oke. Ini masih dari Instagram juga sih. Dari Salsabila Dewe. Tahun kemarin sih lagi nggak sholat id min, terus tidur aja bangun siang, terus prepare berangkat kerja. Ayah sama istri barunya, kakak sama suaminya di rumahnya sendiri, ibu sama pacarnya, aku sama adikku kerja padahal adikku masih SMA kelas 1. Tapi dia aku ajak kerja event gitu. Ya udah lebaran aku sama adikku kerja sampai malam di event, ngeliatin keluarga-keluarga lengkap yang pada datang ke event itu. Terus aku ke kamar mandi nangis deh. Habis itu cuci muka, terus kerja lagi pasang senyum lebar. Ih, luar biasa. Luar biasa. Salsa, Sangat Salsa, apa terima ya, kasih loh Salsa udah mau share ke kita di sini, ke ya teman-teman di home juga. Gimana tuh menurutmu Bintang? ya pertama apa ya, ini ya yang pasti dia pasti udah jadi orang yang kuat banget sih, dia di satu sisi Iya, mencoba menjadi tulang punggung entah buat mungkin buat keluarganya dan terutama dia hmm, pengen melindungi si adiknya ini sih terutamanya. adeknya. Dan Tapi itu sangat nggak gampang sama sekali sih. Tambah iya, lagi di kerjaannya harus harus memaksa kita ngelihat orang-orang yang senyum. berbondong-bondong gitu kan. Mm-mm.
kayak apa ya, kebayang nggak sih kayak di hari raya yang notabene itu kayak kumpul sama keluarga, tapi dia karena dia nggak tahu mau kemana, dia mau merayakan sama siapa, dia lebih memilih untuk bekerja sampai nangis lagi, tapi setelah itu tetap harus balik senyum demi sebuah profesional. Keren banget sih dia. Cuma bisa Ini jadi gini juga sih Kak, mm, mungkin dia di rumah gitu ngerasa nggak nyaman atau gimana-gimana, cuma ketika dia ada di lingkungan kerjanya dia, justru dia menemukan just definisi dari keluarganya ah, dia ah, ah, gitu. ah, ah. Banyak sih yang kayak gitu Bintang. Banyak-banyak yang merasa rumah itu bukan hanya di dalam rumah. Ya, Keluarga itu bukan hanya di dalam rumah. Bahkan kadang yang di luar rumah itu, orang-orang yang di luar rumah itu lebih erat dari ya, keluarga yang sebetulnya. Mungkin dia salah satu penganut itu kali ya. Karena nggak bisa menemukan jadi. karena dia nggak menemukan sebuah rasa nyaman dan aman di dalam rumahnya. Ya, cuma respect sih soalnya pelariannya dia tuh justru ke hal yang Ya hal produktif. positif. Dia cari Mm-mm. kerja dan sekaligus ngejagain adiknya juga kan di situ pasti Mm-mm. tujuannya. Mm-mm. Ya, mantap Keren mantap. sih. Mm-mm. Thank you Salsa. Next Bin. Next, mungkin aku mulai bacain dari email kali ya. Boleh boleh boleh. Ini kalau dari email kita nggak bacain namanya ya. Oke. Ada satu email masuk. Halo Kak Moko, gimana kabarnya? Halo. Aku salah satu followers kakak. Kak, aku seorang single parent dari seorang anak lelaki yang baru berusia 15 bulan. Entah kenapa, setiap kali anakku lihat anak lainnya main sama ayahnya, mukanya langsung murung. Sumpah sakit hati sih, tapi aku harus gimana lagi? Ini semua kemauan pihak sana untuk mengakhiri semuanya. Mau bertahan juga buat apa? Kayak nggak ada harga dirinya banget. Aku harus gimana, Kak? Sebenarnya ini out of the topic ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. Ternyata bukan cuma anak-anak Bihome yang nyasar ke Bihome, tapi ibu-ibunya juga nyasar. iya soalnya kan eh sebenarnya orang tua pun tuh masih anak-anak sih kalau menurutku kayak definisi anak-anak tuh buat buat aku pribadi tuh bukan soal Mm-mm. umur tapi lebih ke Umur pengalaman sih. ha, ha, ha. Kayak banyak orang-orang yang mungkin udah berusia lebih tapi mereka secara pengalaman, secara mindsetnya belum cukup mumpuni. Jadi ya wajar aja kalau misalnya outputnya mereka justru menelantarkan anak-anak secara Anak-anak. biologisnya mereka. Aduh, tertampar nih orang tua di luar sana. Semoga ada orang tua yang denger ya Bintang ya. Iya dan apa Bukan, ya? Dan mohon maaf mhm, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan gue yang ngomong ya, Bintang, Bintang, Bintang. iya ya, yang ngomong Bintang secara pribadi nih. Ah, Soalnya enggak. banyak apa ya? Orang tua tuh kadang termakan sama gengsinya mereka sendiri karena mereka orang Mm-mm. tua. Padahal Mm-mm. ya nggak masalah juga kita jadi orang tua yang punya kesalahan, jadi Mm-mm. orang tua yang mungkin kita belum punya wawasan yang lebih. Cuma ketika kita menutup itu dengan ego kita, dengan marah, dengan nggak terima, Mm. justru itu efeknya yang kasihan jadi ke anaknya sih. Mm-mm. Dan gue tambahin sedikit, nggak selamanya orang tua itu benar loh. Nah, Kadang tepat orang, sekali. kadang orang tua itu mesti belajar juga dari anak. Ya, Jangan sampai karena merasa gue orang tua lu, apapun yang gue bilang itu yang terbaik, itu yang paling benar, sampai dia harus mengenyampingkan pendapat anaknya. Ya, semoga iya. ada orang tua sih yang denger ini. Nah, cuma dari sudut pandang anak juga jangan semena-mena karena orang tuanya mungkin Oh, mungkin mm-mm. kurang kurang punya wawasan lebih, terus cara kita menyampaikannya dengan cara yang nggak benar. Nah, kita tetap Mm-mm. harus kita tetap menghormati mereka dengan Menghargai komunikasi yang juga. baik. Cuma Mm-mm. semisal output-nya mereka mau kayak gimana ya ya balik lagi itu terserah mereka, itu pendapat mereka. Yang penting kita terus belajar dan memperbaiki diri aja ke arah yang lebih positif. Setuju, setuju banget. Oke, lanjut. Terus, tadi kita belum respon loh emailnya Oh iya ya. dia. Mm-mm. Jadi dia Kalau harus gue gimana baca nih, sih, Kak? kalau gue baca sih Bintang, kayaknya dia ibu muda deh. Sepertinya begitu ya ya. Dari tulisannya dan gaya bahasanya, gue pikir dia Ya. masih seorang ibu muda dan mungkin bahkan lebih muda daripada kita sih Bintang.
sepertinya dari narasinya sih Heeh, kayak gitu. heeh. Tapi, apapun itu terima kasih udah mau bertahan buat buah hatimu, Yes. kamu yang paling tahu dirimu sendiri, kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan, dan sebenarnya nggak apa-apa kok untuk berpisah. Iya, Gue nggak apa ya, gue nggak membenarkan perceraian, nggak menyalahkan juga Bintang. iya, Dan gue tahu, ketika orang dewasa itu memutuskan untuk bercerai, mereka udah melalui berbagai macam fase hingga mereka sampai pada keputusan tersebut. Jadi it's okay kalau mau bercerai, tapi tetaplah jadi orang tua yang baik, tetap jadi ayah iya, yang baik, tetap jadi ibu yang baik. ya. Kalau untuk masalah status, gue termasuk orang yang apa ya, yang nggak masalah dengan perceraian asalkan pernikahannya nggak bener. Gimana Soalnya gimana? kan apa ya, gue sangat menganjurkan perceraian ketika pernikahannya dilandasi oleh Ah, motif-motif yang nggak bener gitu. yes, heeh, heeh. Jadi gue sama, gue benar-benar salah satu orang yang nggak membenarkan perceraian, nggak menyalahkan juga. Jadi Yes, ketika kita emang ambil di masalah itu tengah-tengah lah. benar, ketika masalah itu benar-benar nggak bisa diselesaikan, ya keputusan paling akhir meskipun menyedihkan ya tetap harus diambil. Soalnya gue merasakan sebagai anak yang hidup di lingkungan keluarga yang toksik, jadi tahu benar gimana rasanya. Dampaknya bukan cuma ke mereka doang, tapi ke anak-anak juga dan orang-orang di sekitarnya, di lingkungan mereka. Iya, tambah lagi di email tadi kan dibilang kalau anaknya masih usia 15 bulan. 1 tahun 3 bulan, Nah kan masih kecil kan kalau banget. berdasarkan teori itu, anak Hmm, dari umur 0 sampai 7 tahun itu kan bener-bener kayak spons yang apa yang mereka lihat, apa yang mereka hmm, rasakan, emosi dari lingkungan sekitarnya itu bener-bener merasuk ke dalam diri mereka. Nah kalau dari mereka kecil aja emosinya udah kebawa negatif terus, pasti mau nggak gimana mau si anak gedenya? akan nah itu. Makanya kayak, ya mungkin misal pun sekarang udah jadi single mom dan kondisi sekarang kurang mengenakan, kita cuma bisa kasih apa ya, ya semoga tetap bisa terus berjuang supaya Tetap kehidupan jadi ibu kamu yang bisa baik. lebih baik dan terutama si anak yang baru lahir ini bisa menjadi apa ya, sosok yang dibanggakan lah nantinya. Hmm, amin. Oke Bintang, kita back to topik. Kayaknya kita udah Oke, out the menyimpang topic sekali ya. terlalu Oke jauh. oke. Menyimpang sekali. Jadi kita lagi bahas tentang kita lagi bahas tentang lebaran. Berat. Lebaran. Bintang, gue keinget sesuatu Bintang. Apa? Salah satu yang kadang dihadapi oleh teman-teman broken home itu adalah ketika hari raya besar itu adalah mereka itu mau lebaran di mana? Lebaran di rumah ayah atau lebaran di rumah ibu? Iya iya Lu iya 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 iya. kan? Jadi kayak Mmm, membingungkan banget apalagi kalau kayak mama mintanya lebaran di sini aja, papa mintanya lebaran di sini aja. Nah, yang terjadi adalah teman-teman itu biasa gilir. Jadi tahun ini di mama, tahun depan di papa. Jadi nggak ada yang saling iri-iri. Tapi kadang itu sih yang kayak bikin sesek sendiri. Kenapa harus satu-satu? Padahal kita kan keluarga, kita kan harus merayakan sama-sama. ya. Lu Itu pernah ada di apa posisi ya, itu nggak? Hmm. kalau gue secara pribadi sih sebenarnya nggak pernah sih ada di posisi itu. Mm-mm. Cuma, model model shift-nya tuh beda-beda gitu, ada yang setahun setahun, ada yang sehari Mm-mm. sehari, ada yang Mm-mm. pagi di sini, sorenya di sini. Mm-mm. Cuma ya pada akhirnya apa ya, ya tergantung kita ngelihat kejadian itu kayak gimana sih Kak, kalau dari gue. Gue Seiring soalnya seiring. apa ya, gue sejujurnya kurang tahu gimana rasanya secara persis gitu. Cuma mungkin kalau Mm. gue ada di posisi itu ya nyesek sih jelas, kayak ada rasa iri dan lain-lain, wajar aja Mm-mm. manusiawi juga. Cuma mungkin, perasaan-perasaan itu akan gue keluarkan dalam bentuk yang lain, entah dalam bentuk komedi, entah dalam bentuk karya tulisan, atau dalam bentuk puisi, atau bahkan lagu. Jadi bisa lebih produktif gitu kalau itu kalau dari perspektif gue pribadi sih. Mm-mm. Tapi tetap
ada rasa sesaknya kan, Pasti nggak bisa pasti. dipungkiri Ya, tuh. kita nggak usah denial sama itu sih. Heeh. Pasti banyak banget teman-teman, pendengar yang merasakan hal ini. Tapi kayaknya tahun ini karena ada corona, banyak banget Hmm, meskipun yang keluarganya baik-baik aja, keluarganya utuh, mereka harus mengalami hal yang sama. merasakan. Kalian mengalami apa yang dialami oleh anak-anak broken home. Jadi buat teman-teman broken home jangan sedih. Tahun ini banyak banget yang merasakan hal sama kayak kalian. Nah, Mari kalau kita pesan dari tertawa. kamu kan jangan jangan sedih gitu. Kalau pesan dari Nah, aku teman-teman broken home jangan pada sombong mentang-mentang kalian sudah punya pengalaman ya. iya benar. Jangan pada sombong. Aduh. Ya Oke, Bin. justru bisa jadi momen buat kita sharing cerita sama teman-teman kita juga yang mungkin selama ini pembicaraan dengan topik ini nggak pernah kebuka. Mm-mm. Jadi kayak gue beberapa hari ke belakang ini scroll sosial media kan. Banyak banget Hmm, dari teman-teman yang ngeposting, duh tahun ini sedih bener, nggak bisa pulang gara-gara corona, nggak bisa ngerayain lebaran sama keluarga. Jadi kayak mereka ini first time-nya mereka merasakan hal kayak gitu. hmm, ya 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 Sementara ya. anak-anak broken home udah terlatih. Ya nggak sih? Hmm, Oke, Bin. Ini lanjut lagi ya, gue bacain nih. Ada dari Facebook. oke. Mungkin ini Teman-teman, yang terakhir apa ya, Kak? iya. Ini udah berapa menit, Bintang? Udah Yang 26. Waduh, oke, ini yang terakhir ya teman-teman, biar kalian nggak bosen juga. Ini dari Nata Oke. Huang. Tahun kemarin, first time aku puasa dan lebaran sebagai seorang mualaf. Aku muslim ikut mama, dan waktu tetangga berkunjung ke rumah, mereka nanyain di mana papa. Kok papa nggak ikut lebaran di rumah? Kok papanya nggak ada? Pokoknya semua nanyain tentang papa. Mama langsung jawab omongan mereka semua kalau papa udah bareng keluarga barunya. Abis semuanya pulang, mama masuk kamar dan nangis. Padahal mereka udah bercerai lama banget. Dari aku kecil. Sedih. Sedih sih. Tapi ya bisa apa. Oh, jadi ini dia lebih ceritain tentang mamanya sih. Iya. Oke, lebih ke sudut pandang dia yang ngerasa sedih ngelihat mamanya yang kayak yang masih menderita sama tragedi di masa Mm-mm. lalu. Mm-mm. Padahal udah bercerai lama. Iya, Aduh. mungkin kalau Emang, apa ya, kita mm, kita kita tanggepin dari berbagai sisi. Mungkin pertama kalau dari aku sih ini pesan buat semuanya sih. Ya misal mm, di event apapun, entah hari besar, entah sama siapapun, kalau bisa kalau misalnya kita nggak deket banget sama orang itu ya jangan tanya atau cari tahu topik-topik yang sensitif sekiranya sih. oh, iya Kita bener. perlu menghargai privasi orang lain juga. Kita nggak tahu apa aja yang mereka udah lewati. Nah, iya reminder banget nih buat teman-teman mungkin yang berasal dari entah kamu dari keluarga broken home atau dari keluarga yang utuh. Misalnya nih kalau di depan mata atau kamu udah tahu latar belakangnya temanmu ini, tolong banget deh jangan ditanyain. Itu bisa menggali luka-luka lama yang udah berusaha bertahun-tahun mungkin mereka timbun, Iya. dan di hari itu ketika digali kembali pasti bakalan tetap nyesek. Iya, mungkin kita Aduh, tahu niatnya mereka tuh untuk menunjukkan ah, empati, cuma caranya ah, nggak tepat sih kayaknya. Mungkin aduh, lebih ke nggak. bisa ajak ke, apa ya, lebih ke saling berbagi hal positif lah, apa, cerita-cerita yang bikin ketawa, Nggak ngereceh-ngereceh aja gitu. nggak kebayang sih hari Lebaran abis itu harus nyesek dengan masalah-masalah. Hmm, Kayaknya cukup ya obrolan kita tentang Lebaran, tentang Iya, Lebaran. Mungkin kalau dari gue, selamat hari Lebaran untuk teman-teman yang merayakan hari Lebaran. Apapun situasi yang kalian hadapi, semoga selalu semangat, selalu tabah. amin. Ini buat lu juga ya Bintang ya. Oh, oke kok, iya iya iya, terima kasih terima kasih. Ya soalnya soalnya nih konten kita upload hari Sabtu nih, pas banget di Nah, malam pas. lebaran. Mm-mm. Ya Semoga jadi kalian dari dengernya nggak sambil sedih-sedih ya. Nah, kita vibes di podcast kali ini kita ingin menghibur teman-teman, kita pengen nemenin Heeh, teman-teman supaya nggak ngerasa sendirian atau ya misal heeh, pun sedih nggak masalah juga, yang penting kalian perlu tahu kalau kalian ini nggak sendirian gitu. heeh. Banyak banget yang merasakan hal sama. Oh.
Nah, ini mungkin Penutup, pesan dari gue belum ngasih pesan-pesan nih. iya, Bintang, lu belum ngasih sepatah kata. Oke, sepatah-patah kata. Jadi buat teman-teman followers Bihome atau siapapun yang dengerin podcast ini, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan, untuk yang enggak juga selamat menikmati waktu istirahatnya atau misal kalian ingin join silaturahmi satu sama lain nggak masalah. Untuk teman-teman yang nggak bisa pulang kampung karena efek corona ya kita di sini adaptasi bareng-bareng, kita sama-sama jaga kesehatan satu sama lain, jangan sampai karena ego kita justru merugikan sesama. Terus juga buat teman-teman khususnya yang mengalami broken home, menurutku broken home di tengah hari-hari seperti ini tuh jadi sebuah investasi yang penting. Kenapa aku sebut investasi yang penting? Soalnya rasa nggak enak yang kita alami itu pada akhirnya secara jangka panjang akan menjadi kekuatan yang lebih dan itu bisa bikin kita jadi lebih kuat dibandingkan orang rata-rata. Oke. Wih, super banget Mantap ya mantap Bintang mantap. ya. Tepuk tangan dulu. Oke teman-teman, oh ada. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan kita di episode 2 ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Ya gitu. Oke. Oke. Kak ini ya, kacang banget ya. Iya, soalnya kita masih belum terbiasa jadi kalau masih episode 2 masih dimaklumi sih. Oh ya Mas Wede, benar-benar. Iya. Tolong dimaklumi ya. Di Ya, episode nanti selanjutnya sampai mungkin episode 10 sama 20 juga masih dimaklumi, jadi nggak masalah buat pokoknya kita. nggak masalah. Oke, terima Oke, kasih banget untuk teman-teman terima yang udah kasih. dengerin. Enjoy momen lebarannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.